Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana biittisalil ukhwatil islamiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafawiyah wa ala alihi wa sahbihi zawit tuqa wal inayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Sadaqallahul azim. Penghormatan saya yang pertama sekali yaitu kepada Abunda rohani kita bersama selaku pimpinan Dayah Bustanul Huda yang kita cinta ini beserta keluarganya. Dan penghormatan saya yang kedua yaitu kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, yaitu kepada Dewan-Dewan Guru yang senantiasa mengajari kita siang maupun malam. Dan penghormatan saya yang teristimewa yaitu kepada seluruh santriwat dan santriwati yang masih bernaung di Dayah Bustanul Huda yang kita cinta ini. Hadirin yang dirahmati Allah, hati saudara mana yang tak terluka dikala saudaranya diusik ketentraman hidupnya oleh orang lain? Saudara macam apa yang tak dapat merasakan perih derita ketika saudaranya dizalimi orang lain? Ketika saudara seiman kita di Palestina dan di Suriah ditindas demikian rupa, kemana negara-negara Islam, kemana umat-umat muslim yang ditafsirkan 1.800 miliaran jiwa jumlahnya? Kenapa hanya diam? Kenapa cuek dan pura-pura tidak tahu? Tapi saudaraku, andaikan saja kita bersatu, pasti tak akan terjadi semua itu. Maka oleh karena demikian, izinkanlah saya sejenak untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Umat. Hadirin yang dirahmati Allah, agama Islam tak bisa dilepaskan daripada persatuan dan kesatuan. Bila seandainya persatuan dan kesatuan ini tidak ada, umat Islam akan terjadi ratusan bahkan ribuan gerbong-gerbong tanpa kehadiran lokomotif pasif. Artinya kaku diam di tempat dan tentu tak akan sampai tujuannya. Oleh sebab demikian, sikap individualisme memerlukan toleransi. Tak boleh masa bodoh bersama. Gua senang, gua kenyang, gua tentram, yang lain mah bodoh amat. Ini tidak boleh, karena ini merupakan salah satu penghalang bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Sebagai seorang hamba yang mengakui teologi keberadaan Tuhan, bukankah alam telah mengajarkan kita mengenai filosofi persatuan dan kesatuan? Pernahkah kalian melihat serumputan lalang di ladang? Tatkala mereka diterpa hembusan angin, mereka sama-sama condong ke arah yang ditiupkan angin. Dan apabila anginnya berhenti, mereka juga sama berhenti secara serentak dan serempak melambaikan daunnya, tanda kebebasan daripada angin. Juga tak asing yang namanya kertas. Kertas kalau selembar untuk merobeknya, anak kecil pun bisa, saudaraku. Tapi kalau ribuan kertas kita sadu padukan, saya yakin jangankan Andrai, Abang Rai saja tentu belum bisa untuk merobeknya. Betul enggak? Lalu realistis tersebut, seorang anak bertanya kepada Ustadz, "Ustadz, saya mau nanya nih." "Mau nanya apa?" "Gini Ustadz, bagaimana cara menyatukan umat muslim yang ada di seluruh dunia ini?"
Saudaraku, dalam hal ini Anas bin Malik pernah berkata, apa katanya? La yasluh amaru hadhil ummati illa bima saluha bi awaluha. Tak akan baik perkara ini umat kecuali dengan mengikuti metode para pendahulunya. Nah hadirin, ini adalah salah satu kunci untuk dapat membuka kembali pintu persatuan kita Muslim adalah dengan menyontek jawaban para pendahulu kita. Bicara tentang pendahulu kita, tidak ingatkah yaitu ketika Salahuddin Al-Ayyub telah berjaya mengulingkan kekuasaan Mesir daripada Tausiyah Daulah Fatimiyah. Beliau merupakan king of the king. Beliau membangun 2 sekolah dasar dan juga sempat membuat kebijakan yang strategis dan senior dengan metode step by step, logger of logger, dan dikit demi sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang anak bertanya kepada Ustadz, Ustadz, saya juga pernah meniru pendahulu, tetapi negara dan agama ini kok tak pernah berjaya. Emang yang sampean tiru itu siapa? Dilan Pak Ustadz. Ya elah Dilan kok ditiru, ini salah. Salah dari mananya Ustadz? Yang mesti kita tiru adalah pendahulu-pendahulu yang sanggup membuat Islam menjadi maju dalam realita, bukan pendahulu-pendahulu yang tergelam mengaringi kisah lautan cinta. Begitu pula hadirin, persatuan kita Muslim akan terwujud dengan adanya kekompakan, dimulai dengan adanya pemimpin yang intelek, nyaris perfect, tak perlu reject karena kita perlu yang respect, dan pada akhirnya yang disemogakan akan tersemoga dan sanggup menciptakan islah from hero to hero. Kita butuh komando yang hebat karena Edward yang pernah mengumumkan, an army of sheep led by alien Watford, an army of lamb led by an sheep. Sekelompok domba yang dipimpin oleh seekor singa dapat mengalahkan sekelompok domba yang dipimpin oleh seekor domba. Nah hadirin, ini adalah salah satu, nah hadirin, ini adalah kunci untuk dapat membuka kembali pintu perasaan kaum Muslim adalah dengan menyontek jawab para pendahulu kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali ke pembahasan judul mengenai persatuan dan kesatuan. Sadar ataupun tidak, kita telah melanggar salah satu suruhan Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pemuda Indonesia berdarah merah putih, berhati Bhinneka Tunggal Ika, berada di bawah hukum Pancasila serta menginjak kaki di bumi pertiwi Nusantara adalah umat muslim terbanyak, yaitu mencapai 472 jiwa. Mari kita tunjukkan semangat kita muslim Indonesia, hancurkan turai musuh dan berantaskan mereka di negeri ini. Takbir, takbir. Dan coba ingatlah pada pahlawan-pahlawan yang hari ini bahkan mereka sudah menjadi fosil-fosil, mereka tak pernah getar melawan musuhnya dengan nyali yang tangguh, tak pernah ciut laksana alukrat yang dikasih item biode. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, dari tadi kita berbicara tentang pemimpin, lantas siapa yang akan jadi pemimpin? Syubunul yaumir rijalul ghadi, pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Kita semua penanggung jawab, kita semua penanggung beban remaja hari ini, dan yang berkumpul di sini adalah next generation Islam masa depan. Kita penentu wajah Islam ke depannya, saudaraku. Semangat tak boleh redup, tak boleh terpuruk dengan era terbaru dan mode terkini. Selayaknya pemuda itu jadi hafid, bukan porosok labang pipis. Pemuda itu otot yang kuat dan tahan banting,
bukan otot yang bejak yang membuat cewek punting. Saudaraku, baik dan buruknya agama ini, jawabannya tergantung pada etika dan moral remaja Islam masa kini. Hadirin yang dirahmati Allah, dulu Islam ini sangat kuat, sekuat singa. Ia menguasai rimba raya. Dia ditakuti oleh setiap binatang-binatang yang lain. Karena kuat dan gagahnya, sekali ia meraung cukup membawa para pesaingnya bergetar, sehingga tak ada seekor binatang pun yang mau berurusan dengannya. Namun era telah berganti, zaman terus berputar, dan dalam setiap pergantian zaman akan ada orang-orang, kelompok-kelompok, negara-negara yang tertindas, tergiras, tak mampu menyosong dalam derasnya ombak pergantian zaman. Sungguh sangat disayangkan, Islam yang kita cinta ini hari ini sedang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Gigi-gigi yang dulunya tajam namun kini sudah rontok, kuku-kuku yang dulunya mematikan namun kini sudah tumpul, suara yang dulunya menggelegar namun kini hanya terdengar rintis, bahkan nyaris tak terdengar. Sungguh sangat disayangkan. Coba kita lihat bersama-sama, banyak umat Islam di belahan bumi sana yang hidupnya sekarang amat hina dan tak layak. Ada yang memperhatikannya, ada yang membantu mereka, ada, memang ada, tapi sedikit orang yang masih mau membantu mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudaraku? Mengapa? Jawabannya itu gara-gara HP. HP merusakkan segala-galanya. Banyak muda-mudi sekarang rusak gara-gara HP. Mereka lalai siang dan malam, mereka diperebutkan oleh HP. Maka permainkanlah HP kalian dengan cerdas, dan jangan sampai HP yang permainkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, karena Allah sendiri memuji siapa saja yang muji Islam. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum, perangilah mereka dengan apa yang kamu sanggup. Siapa yang harus kita perangi itu siapa? Mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita kaum muslimin. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian siap membela Islam? Apakah kalian siap membela Rasulullah? Apakah kalian siap membela Allah? Takbir! Takbir! Dalam membela Islam kita tak boleh lemah. Maka apabila Islam hari ini terjatuh, maka yakinkanlah besok agama ini akan kembali bangkit, akan kembali gemilang. Namun harus kita ingat kembali, saudaraku, Islam tak butuh orang-orang yang tubuhnya seperti Rambo, badannya sekekar aderai. Namun yang dibutuhkan Islam ialah orang-orang yang jiwanya hirup, orang-orang yang ingin membangkitkan Islam menjadi maju dan berjaya. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun yang menjadi kesimpulan ialah salah satu kunci untuk dapat membuka kembali pintu persatuan kita muslim adalah dengan menyontek jawaban para pendahulu kita dan pahlawan-pahlawan kita yang telah berjaya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil bernama Tunku Indra Maulana, berasal dari kabilah Samudra. Hidup Samudra.